hikmat, bijaksana dan pengertian-Mu saat kami mendengarkan firman-Mu, agar kami sungguh-sungguh mendengarkannya, memahaminya, sehingga kami boleh diberkati dengan kekuatan baru untuk menyelenggarakan rencana-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Demikian pula hamba-Mu, kiranya hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu dalam terang kebenaran dan kekudusan-Mu saja. Di dalam kasih-Mu ya Yesus Sang Juru Selamat, kami memohon kepadamu. Kabulkanlah permohonan kami ini. Kasihanilah kami. Amin. Horas, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kabar baik dalam Minggu Misericordias Domini telah ditetapkan atau dipilih bagi kita semua. Kiranya ini boleh menghiburkan hati kita di pagi ini untuk melanjutkan karya dan kesaksian kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini pun terhadap saudara-saudara seiman satu gereja. Yakni dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 19. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 19. Saya akan membacakannya dalam Alkitab edisi kedua. Mohon menyimaknya dengan seksama. Demikianlah yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku." Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan ke tempat yang kau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah kabar baik. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, menurut hemat saya, kita semua yang hadir di pagi hari ini, di ruang kudus ini, telah mengenal siapa Petrus dalam persekutuannya dengan Yesus. Bahkan kita juga masih segar mengingat dalam minggu-minggu penderitaan masa sengsara Yesus,
ketika Yesus diperhadapkan ke pengadilan yang sesat itu, Petrus meniadakan Yesus dari pengakuannya. Petrus berdalih tidak mengenal Yesus. Andaikan saudara-saudara punya pekerjaan dan punya usaha seperti ini, punya usaha sendiri, dan punya anak buah atau pekerja yang mengkhianati saudara-saudara, apakah saudara-saudara akan memakai dia? Saya pribadi juga mengatakan bahwa saya juga tidak akan memakai dia karena dia sudah tidak bisa dipercaya, karena dia berkhianat. Yang luar biasa adalah saudara-saudara, Yesus masih berkenan bertanya kepada Petrus. Yesus masih berkenan bertanya kepada Petrus, apakah kau mengasihi aku? Sampai 3 kali saudara-saudara, begitu ketiga kali Petrus menjawab, engkau tahu, engkau mengetahui segalanya. Petrus sadar bahwa dia pernah berdalih tentang Yesus. Yang luar biasanya adalah Yesus tetap berbaik hati, tetap berlembut hati terhadap Petrus dan mengajak Petrus bekerja sama menyelenggarakan rencana kerajaan surga, rencana keselamatan yang telah ditetapkan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Itulah sebabnya hari ini Tuhan, saudara-saudara, kita pertama mau diajak bersyukur. Kita mau diajak bersyukur melalui contoh kehidupan Petrus ini. Bahwa sesungguhnya lah Tuhan itu baik. Ini yang mau diingatkan kepada kita. Apapun salahmu di masa lalu, Tuhan tetap baik dan berkenan memakai engkau menjadi alatnya. Bayangkan saudara-saudara, kesalahan, kecacatan kita, dosa dan kejahatan kita. Tapi hari ini Tuhan mengatakan bahwa Dia berkenan memakai kita menjadi kawan sekerjanya. Bukankah ini indah sekali saudara-saudara? Tuhan tahu kalau hati kita penuh dengan kotoran. Tuhan tahu kalau pikiran kita juga penuh kesusahan. Bahkan di dalam ruangan ini saudara-saudara, Tuhan tahu kalau hati kita juga tidak di sini. Dan Tuhan memahami betul itu. Mungkin saudara-saudara hari ini sudah mulai berpikir nanti harus bayar arisan. Makanya kebaktian pagi-pagi kan gitu, supaya enggak oh enggak, saya menghakimi ya. Mohon maaf kalau begitu. Tapi artinya bahwa mungkin pagi ini juga saudara-saudara sudah mulai berpikir, besok sudah waktunya bayar gaji pegawai. Besok sudah harus bayar uang sekolah buat mereka yang sekolah di sekolah-sekolah swasta. Tidak lama lagi kalau anaknya lulus di PTN atau di perguruan tinggi swasta, sudah mulai memikirkan uang sekolah. Persis seperti yang disampaikan oleh bendahara panitia kita tadi. Jadi terima kasih untuk panitia pesta Gotilon yang memberi kesempatan sampai bulan 10. Mudah-mudahan kita bisa menabung, nggak usah keburu-buru. Saudara-saudara, kalau mengingat kebaikan Tuhan kita ini,
Masih pantaskah kita bersungut-sungut untuk uang 1 juta? Dan saya sungguh berbahagia, ternyata sudah makin bertambah warga HKBP Serang ini yang mulai berpikir tentang haoloon yang lebih baik. Haoloon itu adalah keinginan. Mau ngasih berapa sih? Kan gitu ya. Ada beberapa orang warga gereja bilang kayak begini, Amang, masa sih haoloon atau keinginan memberi kepada Tuhan harus dibatasi 1 juta? Kalau saya mau kasih 5 juta boleh enggak, Amang? Ya bolehlah, kenapa tidak, ya dak? Betul tak? Betul. Mengingat kebaikan hati Tuhan, Amang, seharusnya haoloon tidak perlu dibatasi. Apalagi Tuhan tetap kasih makan, Tuhan tetap kasih kekuatan kami untuk bekerja. Bahkan kami masih boleh menabung walaupun itu hanya 10.000 sebulan. Itu adalah kebaikan Tuhan. Oh, terima kasih, Amang. Saya hanya berharap bahwa lebih banyak lagi warga HKBP Serang mulai berpikir tentang kebaikan Tuhan. Orang yang kedua berkata demikian, Amang, haoloon ini bikin dosa loh, Amang. Kenapa bikin dosa, Amang? Saya bilang, karena kalau saya sudah janji ngasih 1 juta, enggak saya bayar, saya dosa. Lantas apakah HKBP Serang menetapkan hukum pemutihan? Sepakat enggak kita menetapkan hukum pemutihan? Saya juga kaget, saudara-saudara. Mengingat kebaikan hati Tuhan, apa lantas harus pemutihan? Tapi beliau bilang kayak begini, tidak boleh ada pemutihan karena kami yang seharusnya memberikan kepada kemuliaan Tuhan untuk penyelenggaraan kerajaan Tuhan di dunia ini. Kejam juga nih, saya bilang. Loh, jadi enggak boleh, Mang, ada pemutihan? Enggak, Mang. Karena sudah janji, Mang. Kalau begitu tolong saya bilang. Supaya jangan lagi banyak kawan-kawan seiman, saudara-saudara seiman di HKBP Serang yang berdosa. Mari kita sama-sama mengenangkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Siapa tahu hari ini saudara-saudara ada yang gak bawa persembahan atau mau uji coba Tuhan itu baik. Gak usah kasih persembahannya. Turun dari sini sampai ke rumah, bahkan minggu depan, sampai bulan Oktober pada saat pesta, bahkan ke Desember dan tahun depan, ingat saja, Tuhan akan peliharakan dirimu. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Wah, enggak percaya, masih mikirin diri sendiri. Untuk dirimu sendiri pun kau masih enggak percaya. Tuhan baik. Saya tanya yang enggak pernah berdoa. Karena dari sini ada yang saya kenal beberapa kalau lagi pertanyaan berdoa tunjuk-tunjuk tangan, apa kawannya? Homa. Saudara-saudara yang enggak berdoa atau yang enggak pernah berdoa, apakah saudara-saudara berani mengaminkan bahwa Tuhan baik sekarang juga? Enggak minta pun Tuhan kasih samamu. Enggak minta pun Tuhan berikan kepadamu. Amin. Amin. Lantas kenapa kau tidak percaya? Kalau Tuhan baik bagimu. Tuhan berani bilang kepada kita, enggak penting persembahanmu. Enggak penting juga kau datang ke ruang kudus ini. Aku akan buktikan bahwa aku bersedia melayanimu. Aku bersedia memberi rezekimu setiap hari, secukupnya. Dan itulah yang terjadi kepada Petrus. Dan itu pula lah yang dilantunkan oleh Raja Daud dalam Mazmurnya yang sudah kita baca tadi, yang sudah kita daraskan tadi. Dalam Mazmur 30 ayat 1
sampai 13. Dengan detail, Raja Daud mengungkapkan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga dia mengajak seluruh umat Tuhan untuk memuji Tuhan, untuk mengenangkan kebaikan hati Tuhan, untuk mengenangkan kasih karunia Tuhan. Dan secara khusus, Daud menjadi sungguh-sungguh mengenal Tuhan baik. Tidak hanya karena ucapan orang, tetapi dia bersaksi tentang pengenalannya akan Tuhan. Ini luar biasa saudara-saudara. Mazmur 30 ayat 10. Jika saudara-saudara perhatikan epistel kita tadi, mari kita sama-sama simak Mazmur 30 ayat 10. Ini luar biasa saudara-saudara. Apakah untungnya jika nyawaku dicabut, kalau aku turun ke dalam liang kubur? Daud bicara sama Tuhan seperti itu. Tuhan, apa untungnya kau binasakan aku? Kau cabut nyawaku dan kau hantarkan aku ke dalam liang kubur? Selanjutnya, dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu? Dapatkah bangkai memujimu dan mengabarkan Injilmu? Daud berani ngomong kayak begitu saudara-saudara. Ini luar biasa sekali. Artinya melalui Mazmur ini juga Daud mau menyadarkan setiap umat Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang sangat khusus di hadapan Tuhan. Ciptaan yang sangat khusus. Hari ini kita disadarkan bahwa ciptaan yang paling mulia adalah manusia karena diciptakan berakal budi katanya. Hari ini Tuhan tambahkan kepada kita. Dan kita harus menyadari ini bersama-sama bahwa Tuhan ternyata membutuhkan kita supaya ada yang puji Dia. Tuhan membutuhkan kita supaya ada teman sekerjanya untuk bersaksi kepada dunia ini tentang kebaikannya. Jadi kita ini semua adalah orang-orang khusus bagi Tuhan. Status kita sangatlah mulia. Tidak hanya punya akal budi, tetapi kita adalah teman sekerja Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, demi mengingat kebaikan hati Tuhan bagi kita hari ini, apakah kita masih mau membuang kebaikan hati Tuhan itu? Saya mengundang saudara-saudara, mari kita lanjutkan kehidupan kita dengan rasa syukur kepada Tuhan. Mari kita lanjutkan kehidupan kita. Kita lanjutkan kerja kita, apapun pekerjaan kita, sebagai kabar baik kepada semua orang. Apapun pekerjaan kita, kiranya itu boleh menolong banyak orang. Karena apa yang dilakukan Tuhan di dalam Yesus adalah menjadi keselamatan. Kita pun hari ini menjadi duta-duta keselamatan kerajaan surga bagi dunia ini, bagi banyak orang, bahkan bagi seluruh ciptaan. Selamat mengenangkan kebaikan Tuhan dan selamat menjadi keselamatan bagi dunia. Tuhan menyertai dan memberkatimu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih berkenan memakai kami, memilih kami menjadi alat-Mu Tuhan untuk menjadi keselamatan bagi dunia ini. Sebagaimana Engkau tetap menunjuk Petrus. Demikianlah hidup kami yang penuh cacat cela ini, penuh kejahatan dan dosa ini.
Engkau masih layakkan kami. Terpujilah sungguh Engkau Tuhan, yang tetap berkenan mengampunkan dosa dan salah kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang memiliki cinta lebih besar daripada dosa dan kelemahan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini pun Engkau masih berkenan memakai kami. Terima kasih untuk belas kasihan-Mu. Kiranya kami boleh melanjutkan kehidupan kami dan memakai kehidupan yang Engkau karuniakan ini menjadi kabar baik, menjadi keselamatan bagi banyak orang, terlebih boleh menjadi pujian yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Kabulkan permohonan kami ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, kasihanilah kami. Amin.